Assalamualaikum anak-anak kelas 5. Nah, kali ini Bu Mita akan memberikan video tentang pembahasan bank soal matematika yang sudah kalian terima. Silakan disimak ya. Oke, nomor 1, hasil dari 4/7 ditambah 3/8 adalah, nah, langkah pertamanya kita tulis soalnya dulu lagi. 4/7 ditambah dengan 3/8. Nah, kemarin Bu Mita sudah memberikan cara lain selain dengan mencari KPK-nya. 4/7 ditulis lagi dulu 3/8. Nah, langkahnya adalah mari kita silangkan dari kedua pecahan tersebut. Nah, kali silang. Jadi artinya 4 dikali 8 kemudian ditambah karena soalnya adalah ditambah. Oke, ditambah 3 kali 7 nah, untuk penyebutnya adalah semua penyebutnya kita kalikan. 7 dikali 8 sama dengan 4 kali 8 32 ditambah dengan 3 kali 7 21 per 7 kali 8 56. Kalau sudah boleh dijumlahkan. 32 tambah 21 53/6. Maka 56, maaf. 53/56. Maka hasilnya adalah yang C. Oke, selanjutnya yang nomor 2 soalnya adalah Antin memiliki pita berwarna merah sepanjang 31/4 meter dan berwarna hijau 21/2 meter. Berapa panjang pita Antin seluruhnya? Berarti kalau ada kata seluruhnya, maka dia operasi hitungnya adalah penjumlahan. 31/4 ditambah dengan 21/2. Nah, kalau di sini ada 2 pecahan campuran, maka cara yang lebih mudah yaitu dengan mengelompokkan antara bilangan bulat dengan pecahan. Jadi di sini 3 ditambah 2 ditambah dengan 1/4 dikali dengan ditambah 1/2. 3 tambah 2 adalah 5 ditambah, nah ini kalau mau menyelesaikan kayak tadi dikali silang boleh, kali silang, maka 2 ditambah 4/8. Maka hasilnya adalah 5 ditambah 6/8. Artinya 6/8. Karena di pilihannya tidak ada, karena pecahan 6/8 bisa disederhanakan, maka boleh disederhanakan menjadi 5 3/4. Jadi masing-masing dibagi 2. Hasilnya adalah yang C. Lanjut, nomor 3, hasil dari 4 3/4 ditambah 2 3/6. Nah, langkah pertamanya kita kelompokkan dulu bilangan bulatnya. 4 ditambah 2. Kemudian
bilangan pecahannya 3/4 ditambah 3/6. 4 tambah 2, 6. Ditambah, kemudian ini boleh menyamakan penyebutnya. Berarti kalau 4 sama 6 penyebutnya, maka KPK-nya adalah 12. Maka kalau 4 dikalikan 3, maka atasnya juga dikalikan 3. Sedangkan kalau 6 mau menjadi 12 dikali 2, dikali 2, maka 3 kali 3 9/12 ditambah dengan 6/12. 6 ditambah 9 tambah 6 15/12. Nah, karena pecahannya masih bisa disederhanakan lagi, maka 6 ditambah 1 3/12. 6 ditambah 1 7, sedangkan 3/12 disederhanakan menjadi 1/4. Maka hasilnya yang B. Lanjut nomor 4, Pak Danu membeli pipa untuk membuat saluran air sepanjang 51/2 meter. Di rumah masih ada sisa pipa sepanjang 21/4 meter. Panjang pipa yang dimiliki Pak Danu seluruhnya adalah, nah jadi kalau ini operasi hitungnya adalah penjumlahan 5 1/2 ditambah dengan 2 1/4. Langkahnya sama seperti tadi. Mari kita kelompokkan bilangan bulatnya dulu. 5 ditambah 2. Kemudian pecahannya 1/2 ditambah 1/4. Oke, 5 tambah 2 7 ditambah, nah kita samakan penyebutnya saja ya biar mudah. Nah, berarti ini penyebutnya adalah 4, karena KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Maka 1/2-nya kita kalikan dengan 2, atas bawah kali 2, sedangkan 1/4-nya tetap dikalikan 1. Oke, 2/4 ditambah 1/4. 7 ditambah 3 ditambah 1, 3/4. Maka jumlahnya pipa yang dimiliki Pak Danu adalah 7 3/4. Jawabannya yang D. Oke, lanjut soal yang nomor 5. Hasil dari 4/9 ditambah 1 2/3 adalah, nah kalau dalam perkalian maka kita pastikan semua dua pecahannya adalah bentuk pecahan biasa. Jadi 4/9 dikali 1 2/3. Nah, 1 2/3 kita ubah ke pecahan biasa dulu. 4/9 dikali berapa pecahan biasanya? Yaitu 5/3. Oke, sekarang kalau sudah sama-sama pecahan biasa, maka kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 5 dikali 4 dikali 5 adalah 20 per 9 kali 3 27. Oke, jadi hasilnya adalah yang B. Oke, selanjutnya nomor 6. Setiap hari ibu berjualan dengan mengendarai sepeda pulang pergi dari rumah ke pasar dengan total jarak 3,75 km. Bila dalam 1 minggu ibu pergi ke pasar 6 hari, berapa jarak yang ditempuh ibu? Berarti operasi hitungnya kira-kira apa? Ya, perkalian. Maka 3,75 dikali dengan dalam 1 minggu ibu berapa hari? 6 hari. Oke, baik. Cara mudahnya adalah dengan cara susun saja. 3,75 dikali 6. Nah, mari kita kalikan. 5 kali 6, 30, maka menyimpan 3. 7 kali 6, 42, ditambah 3,
Simpan 4. 3 kali 6, 18 ditambah 4, 22. Oke, dari sini di belakang koma tadi ada berapa angka ini? Ada 2, maka hasilnya juga di belakang koma ada 2 angka. Hasilnya adalah 22,5 atau 22,5. Nolnya tidak ditulis, tidak apa-apa. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 7, hasil dari 21/2 dibagi 1/4 adalah, nah ini sama caranya kayak yang perkalian itu tadi, maka kita ubah dulu ke pecahan biasa semuanya. 21/2 pecahan biasanya adalah 5/2 dibagi dengan 1/4 pecahan biasanya adalah 5/4. Nah, kalau sudah seperti ini, maka langkah keduanya adalah mengubah operasi hitungnya dari bagi menjadi kali. Dengan syaratnya apa? Syaratnya adalah pembaginya dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Maka 5/4 menjadi 4/5. Gini. Oke, sama dengan, silakan dikalikan. 4 dikali 5 dikali 4, 20 per 2 kali 5, 10. Oke. 20 bagi 10, 2. Jadi jawabannya yang A. Oke, lanjut. Perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada karung gula. Beratnya 14, 2/3 kilo. Terus kemudian plastiknya gula, beratnya 2/3 kilo. Nah, pertanyaannya adalah banyaknya plastik yang diperlukan untuk mengemas gula yang ada di karung yaitu, nah berarti operasi hitungnya apa kira-kira? Iya, pembagian. Maka beratnya karung dibagi dengan kapasitasnya plastik 2/3. Sebelum mengoperasikannya, maka diubah dulu pecahan campurannya. 14 2/3 yaitu berapa? 44/3 dibagi. Nah, karena dibagi maka kita ubah operasi hitungnya menjadi kali dengan syarat pembaginya diubah 3/2. Nah, biar mudah menghitungnya karena angkanya besar, Bu Guru tanya, apakah ada yang bisa disederhanakan dari kedua bilangan tersebut, dua pecahan tersebut? Ada ya. Nah, ini 3 dengan 3. Jadi, masing-masing bisa dibagi 3. Maka hasilnya 1. Kemudian ini 44 dengan 2. Di sini yang 44-nya menjadi 22. 2-nya jadi 1. Maka hasilnya menjadi 22 kali 1, 22/1. Sama dengan 22 plastik. Jadi di sini nggak ada jawabannya. 22 plastik. Oke, sekarang nomor 9. Hasil dari 1,69 dibagi dengan 0,13. Nah, untuk pecahan desimal, biar mudah kita menghitungnya, maka kita ubah desimal menjadi pecahan biasa. Kalau 2 angka di belakang koma, berarti dia per 100. Jadi 1,69-nya menjadi berapa? 169/100. Kemudian kalau 0,13 jadinya 13/100. Nah, kalau sudah pecahan biasa, mari dibagi. 169/100 dibagi dengan 13/100. Sama dengan
Nah, kita ubah operasi hitungnya jadi kali 169 per 100 dikali 100 per 13. Oke, ada yang bisa disederhanakan ya? Mari kita sederhanakan. Ini jadi 1, ini jadi 1. Kemudian 169 dengan 13, di sini 1, di sini 13. Maka hasilnya adalah 1 kali 1. Oh maaf, ini kebalik. 13-nya itu di atas, maaf. 13-nya di sini, di 169, di sini 1. Jadi hasilnya 13 kali 1, 13 per 1, sama dengan 13. Jawabannya yang A. Lanjut nomor 10, hasil dari 22 per 3 dibagi 1, 4 per 5 dikali dengan 3 per 4. Nah, langkah pertamanya kita menyelesaikan yang di dalam kurung dulu. 22 per 3 kita ubah menjadi pecahan biasa. Jadinya adalah 8 per 3 dibagi dengan 1, 4 per 5, yaitu 9 per 5. Kemudian baru dikalikan dengan 3 per 4. Ini diubah operasi hitungnya menjadi kali, maka dikali 5 per 9. Dikali 3 per 4. Dikalikan, kemudian 40 per 27 dikali dengan 3 per 4. Nah, ini ada yang bisa disederhanakan ya. 3 sama 27, 27-nya jadi 9, 3-nya jadi 1. Artinya dia masing-masing dibagi 3. Kemudian 40 sama 4, 4-nya jadi 1, 40-nya jadi 10. Maka hasilnya adalah 10 kali 1, 10 per 9 kali 1, 9. 10 per 9 apakah bisa diubah ke pecahan campuran? Bisa, yaitu 1 per 9. Jawabannya yang A. Lanjut yang nomor 11. Perhatikan umur ayah dan kakak adalah 8 banding 3. Jika selisih umur ayah dan kakak 25 tahun, maka umur kakak 3 tahun yang lalu adalah... Nah, kalau perbandingan seperti ini lebih mudahnya kita selesaikan dengan menggunakan cara tabel yang sudah guru pernah jelaskan. Nah, di sini tabelnya terbagi menjadi 3 kolom. Oke, kolom pertamanya adalah variabelnya. Variabelnya siapa? Kakak, ayah sama kakak. Ayah, kakak. Oke, kemudian ayah ditambah kakak, jumlahnya mereka. Kemudian selisihnya umur mereka. Nah, kalau sudah di kolom kedua, yaitu perbandingannya. Perbandingan. Oke, nah perbandingannya ayah tertulis 8, sedangkan kakak 3. Jadi kalau jumlahnya perbandingannya 8 ditambah 3 yaitu 11. Kalau selisihnya 8 dikurangi 3, 5. Nah, kemudian di sini umurnya untuk kolom yang ketiga. Umur. Nah, yang diketahui adalah selisih umur ayah dan kakak. Maka kita menaruhnya di baris selisih, yaitu di sini. Nah, di sini ditulis 25. Nah, kalau sudah seperti ini ada yang semuanya terisi penuh ya kolomnya. Maka dari itu, dari yang sisinya terisi semua barisnya, kita cari pengalinya. 5 kali berapa hasilnya 25? Nah, itu 5 kali 5. Nah, kalau sudah tahu pengalinya 5, maka semuanya dikalikan 5. 5, 5, 5. 8 kali 5, 40. 3 kali 5,
11 kali 5, 55. Nah, kalau sudah terisi semua kolomnya, tabelnya, nah kita cek soalnya. Maka umur kakak 3 tahun yang lalu. Nah, kakak ini kan umurnya kakak kalau dalam tabel umurnya adalah 15. Jadi kalau 3 tahun yang lalu, maka dikurangi 3. 15 dikurangi 3 sama dengan 12. Jawabannya yang D. Oke, lanjut. Yang nomor 12, hasil dari 22/3 dikali 0,12. Jadi kita ubah dulu ke pecahan biasa semuanya. 2/3 yaitu 8/3 dikali 0,12. 12/100. Ada yang bisa disederhanakan? Ada, Bu. Ini 12 sama 3. Yaitu di atas jadi 4, di bawah jadi 1. Oke. Kemudian ada lagi. Nah, ini dari 4 ini sama 100. Oke, 4-nya jadi 1, 100-nya menjadi 25. Maka hasilnya adalah 8/25. Jawabannya yang D. Perbandingan banyak kelereng Ferry dan Dani adalah 5/3, sedangkan jumlah kelereng mereka 64 butir. Selisih kelereng Ferry dan Dani adalah berapa butir? Nah, caranya sama ya, kita bikin tabel dulu. Berarti variabelnya kira-kira apa? Variabelnya adalah Ferry dan Dani. Ferry, Dani. Kemudian jumlahnya mereka F ditambah D. F dikurangi D. Di kolom ini adalah perbandingannya. Oke, perbandingannya Ferry 5, Dani 3, maka jumlahnya 8. Selisihnya 2. Wah, ini jumlahnya, jumlah kelerengnya. Maaf ya, mencong-mencong. Oke, jumlahnya itu adalah jumlah kelereng mereka. Jadi F ditambah D itu adalah 64. Maka dia dikali berapa? Biar 64, maaf. Jadi dikali 8. Maka semua kolom perbandingannya wajib dikalikan 8. 5 kali 8, 40. 3 kali 8, 24. 2 kali 8, 16. Oke, dari sini kita lihat. Pertanyaannya adalah selisih. Berarti selisih itu ada yang di sini. Nah, baris yang ini. Selisihnya mereka adalah 16. Jawabannya yang C. Oke, lanjut nomor 14. Pak Sandi membeli 4 pak buku tulis. Dalam 3 pak buku tulis terdapat 36 buah buku tulis. Jika Pak Rama membeli 7 pak buku tulis di tempat yang sama, banyak buku tulisnya adalah berapa buah? Nah, jadi di situ jangan terkecoh dengan Pak Sandi membeli 4 pak buku tulis ya. Nah, kita langsung fokus di dalam 3 pak buku tulis terdapat 36. Jadi ditulis 3 pak itu ada 36 buku tulis. Oke, jadi kalau Bu Guru tanya 1 paknya berapa kira-kira? Nah, maka dari 36 dibagi 3, maka dalam 1 pak itu ada 12 buku tulis. Nah, sekarang dilihat. Jika Pak Rama membeli 7 pak, Pak Rama membeli 7 pak, maka berapa banyak buku tulisnya? Nah, dari sini 7 dikali 1 paknya ada 12 buku. 7 dikali 12
84 buku tulis. Oke, jawabannya yang A. Lanjut nomor 15, dalam waktu 10 jam sebuah bus dapat menempuh jarak 580 km. Kecepatan rata-rata bus adalah, nah kemarin kita sudah belajar bahwa konsepnya kecepatan adalah Bapak Presiden, yaitu Jokowi. Jadi kalau mau mencari kecepatan K, nah K-nya kita tutup dulu. Maka sama dengan jarak dibagi waktu. Kita lihat jaraknya yang diketahui adalah 580. Ditempuh dalam waktu 10 jam. Oke, maka hasilnya adalah 58 km per jam. Oke, jawabannya yang C. Nomor 16, yaitu 1,5 meter kubik per jam diubah satuannya menjadi liter per menit. Nah, ini kan satuannya debit ya. Nah, kita tahu bahwa debit itu konsepnya adalah VDW. Nah, sama saja dengan kecepatan, cuman kalau debit berkaitan dengan volume, bukan jarak. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini ini adalah satuannya debit. Debit sama dengan V per W. Nah, berarti dari sini, dari 1,5 meter kubik per jam, itu artinya dalam volume 1,5 meter kubik itu membutuhkan waktu 1 jam. Nah, oke, baik. Kalau sudah, boleh kita ubah meter. Meter pangkat 3 diubah ke liter. Nah, perlu kita tahu bahwa liter itu sama dengan desimeter pangkat 3. Jadi kalau meter ke desi turun 1 langkah. Oke, berarti kalau pangkat 3 maka dia sekali turun dikali dengan 1000. Jadi ini Bu Mita mau dijadikan pecahan biasa. 15/10 dikali 1000. Dibagi 1 jamnya diubah ke menit. 1 jam berapa menit? 60. Oke, ini sama ini disederhanakan. Jadi 1500 dibagi 60 sama dengan berapa? Coret, nolnya boleh dihilangkan. Jadi hasilnya adalah 25 liter per menit. Oke, hasilnya adalah yang A. Lanjut nomor 17, sebuah sawah berbentuk persegi panjang seperti gambar berikut. Jika panjang sawah dalam denah adalah 0,12 cm dan panjang sebenarnya adalah, nah ini soalnya salah ya nak ya. Yang benar adalah 240 meter. Nah, 240 meter. Maka skala perbandingan sawah tersebut adalah, nah kita tulis dulu panjangnya pada denahnya berapa. Bentar, panjang pada peta gitu ya, yaitu 0,12 cm. Nah, biar mudah sama Bu Guru diubah pecahan biasa, yaitu 12/100. Kemudian panjang sebenarnya yaitu 240 meter. Nah, ini kita ubah satuannya menjadi cm. Karena apa? Dia kan mencari skala. Bahwa kita tahu satuannya skala adalah cm. Maka 24.000 cm.
Nah, kita sudah tahu bahwa konsepnya skala adalah JPSJS. Jadi kalau mau mencari skala sama dengan JP per JS atau JP dibagi JS. Nah, sama dengan JP-nya adalah 12/100 dibagi dengan 24.000. Nah, ini kita bantu dengan mengubahnya menjadi pecahan, yaitu ditambahi per 1. Kalau sudah, kita ubah ke operasi hitung perkalian. 12/100 dikali 1/24.000. Nah, boleh kita sederhanakan 12 dengan 24. 12-nya jadi 1, 24-nya jadi 2. Maka jika dikalikan 1 kali 1, 1. Per ini 2 kan ya, 2. Angka nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi skalanya adalah. Lanjut nomor 18, Pak Sani mengendarai mobil berangkat dari rumah menuju ke kantor dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam selama 30 menit. Maka jarak rumah ke kantor adalah, jadi yang diketahui adalah kecepatannya 70 km per jam. Oke, kemudian waktunya 30 menit. Jadi kalau diubah ke jam, maka dia sama saja 1/2 jam. Nah, jadi konsepnya kecepatan adalah Pak Presiden Jokowi. Jadi kalau kita disuruh mencari jarak, maka kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya adalah 70 dikali 1/2 sama dengan 35 km. Jawabannya yang B. Oke, lanjut nomor 19, jarak 384 km jika sepeda motor berkecepatan 64 km per jam, maka waktu yang dibutuhkan adalah, jadi jaraknya itu 384 km. Terus kecepatannya adalah 64 km per jam. Yang dicari adalah waktu. Nah, langsung aja kita gambar segitiganya. Jokowi. Nah, waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya adalah 384 dibagi dengan 64. Maka jawabannya adalah berapa? Iya, 6 jam. Pintar, 6 jam. Yang A. Nomor 20, properti ini memiliki panjang 24 meter dan lebarnya 12 meter. Digambar pada skala 1/300. Maka ukuran gambarnya adalah gitu ya. Nah, jadi yang pertama, sebentar, kita tulis dulu panjang sebenarnya adalah 24 meter. Terus kita ubah menjadi cm, yaitu jadi 2400 cm. Kemudian lebar yang sebenarnya 12 meter. Jadi 1200
cm. Skalanya 1 dibanding 300. Nah, disuruh mencari apa? Panjang pada peta gitu kan, JPS. Jadi panjang pada peta, panjang peta sama dengan panjang sebenarnya dikali dengan skala, sama dengan 2400 dikali 1 banding 300, sama dengan berapa? Ada 8 cm. Kemudian kalau lebarnya, jadi lebar sebenarnya dikali skala sama dengan 1200 dikali 1/300 sama dengan 4 cm. Jadi jawabannya adalah B. Oke, itu tadi penjelasan Bu Guru ya tentang soal-soal yang ada di bank soal. Jangan lupa dipelajari sesuai dengan kisi-kisi yang sudah diberikan. Semoga sukses dalam mengerjakan PAS-nya nanti ya. Jangan lupa belajar ya. Semangat. Thank you. Assalamualaikum. Dadah.